Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yeni Novita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.9 Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator Bunda Sri Mulyani MPD, pengajar praktik Ibu Iis Jakiah SPD, dan saya sendiri CGP Angkatan 10 Yeni Novita SPD. Tujuan pembelajaran khusus yang tertuang pada LMS yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Latar belakang dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata yaitu budaya positif merupakan wujud dari keyakinan dan kesepakatan kelas dan sekolah, di mana guru dapat memberikan tuntunan agar murid menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nilai-nilai kebaikan dibutuhkan untuk menumbuhkan karakter pelajar Pancasila dengan memberikan contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Tujuan untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata yaitu menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang dapat menggambarkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Untuk tolak ukur pada kegiatan ini yaitu yang pertama, pelaksanaan keyakinan kelas oleh murid tanpa paksaan, kesadaran diri untuk melakukan budaya positif dimanapun, dan yang ketiga, dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan rekan guru serta orang tua atau wali murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan praktik baik mengenai budaya positif kepada rekan guru. Kedua, berdiskusi dengan rekan guru untuk memberikan praktik baik mengenai pemahaman budaya positif. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Yang keempat, menuntun, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Kelima, memberikan contoh tindakan positif yang konsisten dilakukan sehingga menjadi budaya. Keenam, menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan perilaku pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan, pertama dari kepala sekolah, kedua dari rekan guru, ketiga dari murid, keempat sarana dan prasarana, kelima orang tua atau wali murid. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini akan diselenggarakan diseminasi pemahaman konsep fungsi modul budaya positif yang akan diselenggarakan di SMA Muhammadiyah dan dipaparkan oleh Ibu Yeni Novita sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memperkenalkan saya untuk berdiri di depan ini dalam rangka diseminasi pemahaman konsep kunci modul budaya positif
yang dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1. Tujuan dalam kegiatan ini yaitu membagikan dua hal. Yang pertama, pemahaman saya terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan puas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, saya akan membandingkan pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas ataupun di rumah. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini adalah konsep-konsep yang termuat dalam modul budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Konsep pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma ini akan dilakukan kegiatan kepalan tangan. Boleh dilakukan oleh 2 orang, mohon untuk ibu atau bapak guru. Siapa yang akan menjadi A dan siapa yang akan menjadi B? Boleh? Oke, boleh Bu Dina menjadi A dan Bu Restu menjadi B. Untuk tugas A, silakan menuliskan sesuatu yang paling berharga, kemudian nanti kepakan di dalam keterangan. Nah, nanti untuk B nanti akan melakukan berbagai cara untuk meminta agar A dapat memberikan benda tersebut, yaitu bisa dengan membujuk, mengancam, merayu, menyuap, bahkan menghardik agar A dapat membuka kepala kamu. Baik, silakan dimulai. Saya kasih uang mau diancam. Kalau tidak dibuka nanti saya akan laporkan. Apalagi Bu? Bu, boleh dibuka tidak? Bu? Oke, boleh dibuka ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah A tetap mengepal kepala tangannya, tidak sampai membuka sesuatu yang berharga yang ada di dalam tangan. Oke, coba siapa yang mau pegang kendali? A ya. A adalah pemegang kendali atau pemegang kontrol. Oke, kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ketika kita memaksa murid untuk berbuat, kemudian murid memilih untuk tidak melakukannya, hal itu nampak guru sedang mengontrol murid. Hal itu
terjadi karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Pada saat itu, bentuk kontrol guru merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid. Menurut teori kontrol, segala perilaku itu memiliki tujuan, meskipun itu adalah perilaku yang tidak disukai. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Kritik dan rasa bersalah ketika dijadikan untuk mengontrol perilaku murid, maka itu akan menuju identitas yang gagal. Kenapa? Karena mereka akan belajar untuk membuat kesalahan pada diri mereka, dan mereka akan mengembangkan dialog-dialog yang negatif terhadap diri mereka. Nah, dalam keadaan ini, hal sulit bagi guru adalah ketika mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku yang ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, semua itu adalah ilusi. Karena yang memegang kendali, yang memegang kontrol itu adalah diri seseorang sendiri. Apakah makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ketika murid menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, maka nanti akan menimbulkan motivasi yang timbul dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dimensinya pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan etis. Konsep yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini adalah bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga hak buat memerintah diri sendiri. Nah, artinya kalau misalkan kita lakukan dengan murid kita, mereka itu merdeka ketika mereka mempunyai motivasi intrinsik dari dalam untuk apa? Untuk memerintah diri mereka sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfi, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang
sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Jadi ada dua pilihan ketika kita menggunakan penghargaan kepada murid kita. Nah ini, ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfi. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita lihat pada jangka pendek, ketika kita memberikan penghargaan, karena bermaksud untuk mengembalikan murid pada kelompoknya agar timbul motivasinya, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau misalkan kita lihat jangka panjangnya, ketika kita terus-menerus memberikan penghargaan kepada anak tersebut, itu akan menjadi ketergantungan. Kemudian yang kedua, penghargaan memupuk. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Kemudian selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan itu adalah merupakan motivasi eksternal, motivasi yang diadakan dari luar. Jadi ketika motivasi intrinsik itu ditiadakan, maka motivasi intrinsiknya akan menurun. Oke, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada murid yang membuat salah, nah mereka bisa diajak untuk melakukan restitusi. Itu kondisi yang kita ciptakan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat setelah dilakukan restitusi. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi, ketika dilakukan restitusi, mereka berusaha untuk mencari solusi sendiri dari apa yang menjadi permasalahan mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia. Misalnya, mereka ingin menjadi orang yang jujur, bertanggung jawab, kreatif, cerdas, seperti itu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu memiliki ciri-ciri. Di sini ada 9 ciri untuk restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika ada anak yang membuat salah, kemudian kita ajak melakukan restitusi, nah itu adalah untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksa. Jadi ketika anak membuat kesalahan, kemudian kita tawarkan apakah murid tersebut ingin kita melakukan restitusi. Kalau misalkan murid belum siap untuk dilakukan restitusi, maka dibiarkan dan menunggu sampai murid itu mau untuk dilakukan restitusi. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Karena nanti dalam kegiatan ini anak akan mencoba mengeluarkan sebab-sebab apa yang menyebabkan mereka berbuat kesalahan. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini adalah sebab akibatnya, sebabnya kenapa murid tersebut membuat kesalahan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena nanti hasil akhir dari restitusi ini akan menguatkan karakter anak sendiri ya. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Konsep yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa
bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini artinya adalah untuk keselamatan. Jadi nilai di balik aturan yang pertama itu adalah nilai keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini artinya nilai yang terkandung pada aturan ini adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, dalam aturan yang ketiga ini, nilai yang terkandung yaitu adalah saling menghargai dan saling menghormati. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Di sisi kiri, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau misalkan kita lihat dari ranah keyakinan kelas itu mengandung nilai tanggung jawab. Tanggung jawab itu sifatnya universal dan kata-katanya positif. Kemudian peraturan yang kedua, dilarang menggunakan dan mengganggu orang lain. Nah, kalau kita lihat nilai yang ada pada keyakinan kelas itu adalah menghormati orang lain. Kemudian peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ketika kita lihat nilai yang ada pada keyakinan kelas itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kalau misalkan kita lihat pada nilai keyakinan kelas itu adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Peraturan selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nilai yang ada pada keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nilai yang ada pada keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian peraturan selanjutnya, gunakan masker. Nilai yang terkandung adalah kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Dapat kita lihat perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu adalah sifat universal, kemudian kata-katanya positif. Jadi ketika kita tanamkan pada murid kita nilai-nilai kebaikan ini, nanti diharapkan itu dapat menimbulkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Ini ada kegiatan keyakinan kelas yang sudah saya coba terapkan di kelas.
nilai-nilai keyakinan yang mereka tuangkan. Kurang lebihnya mungkin seperti itu ketika kita menerapkan keyakinan kelas. Ini adalah testimoni dari murid kita. Dengan keyakinan kelas ini, saya merasa termotivasi dengan adanya keyakinan. Yang pertama, kita dapat selalu semangat, selalu bersenyum, dan selalu menghargai dan menghormati, dan selalu menjaga kebersihan sekolah. Terima kasih, Bu. Ini diambil dari 3 ini adalah yang kedua. Mungkin untuk testimoni dari muridnya cukup 2 ya kita ambil. Sekarang kita lanjutkan lagi. Konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika suatu murid dia melakukan kesalahan, mungkin kita bisa melihat kebutuhan dasar mana yang sedang mereka penuhi. Misalnya, ada siswa yang terlambat masuk ke kelas, kemudian kita tanya apa alasannya dia terlambat masuk ke kelas, kemudian dia menjawab, saya terbanting dulu Bu, saya lapar. Artinya anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu yang pertama bertahan hidup. Kemudian untuk penguasaan ini akan terlihat bagi murid yang selalu ingin
pemahamannya. Kemudian jika dia mengerjakan tugas, maka tugasnya akan terstruktur. Itu adalah murid yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal penguasaan. Kemudian untuk kebutuhan dasar kebebasan, ini adalah ketika kita menemukan murid yang berada di kelas, kemudian dia biasanya tidak terlihat bersemangat. Nah, bisa jadi dia kebutuhan dasar dalam kebebasannya itu belum terpenuhi. Kemudian kebutuhan dasar tentang kesenangan, ini akan kita temukan pada murid yang selalu bercanda, bersendegurau, gitu ya. Keinginannya itu adalah mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya mengenai kesenangan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut ke konsep yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi dalam posisi kontrol itu. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer. Kita lihat posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu termasuk ke dalam identitas gagal. Untuk posisi teman dan pemantau itu berada pada identitas berhasil atau sukses. Kemudian posisi manajer itu juga ada pada identitas berhasil atau sukses. Ketika kita lihat untuk posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah menghindari hukuman biasanya. Kemudian untuk posisi teman dan pemantau adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian posisi yang kelima itu adalah posisi manajer, menghargai diri sendiri. Nah, ini ada bentuk-bentuknya, yaitu untuk guru berbuat, kemudian guru berkata, hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas, kemudian murid berkata, dampak pada murid. Kita lihat satu persatu. Untuk posisi penghukum, dalam posisi penghukum maka guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti. Dalam posisi penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu adalah contoh ketika guru berkata dan dia berada dalam posisi penghukum. Kemudian hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan bisa berbohong ketika kita sebagai guru memposisikan kita sebagai penghukum. Maka hasilnya nanti bisa jadi murid kita akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Nah, kita lihat kaitan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian untuk murid, dia akan berkata, biarkan saja, dan dia juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan. Jadi artinya ketika mereka berbuat salah, kemudian mereka menulis kesalahan dengan suatu hal, maka dibayar ikhlas. Jadi bisa saja mereka mengulangi kesalahan-kesalahan lagi jika kita memposisikan sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan berbuatnya seperti berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seperti itu contohnya. Kemudian dia akan berkata lagi, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Biasanya akan seperti itu. Kemudian nanti hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Jika kita memposisikan
memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk yang ketiga, posisi teman. Untuk posisi teman, guru akan berbuat itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Seperti itu. Kemudian guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah membantu. Kemudian hasilnya akan ketergantungan. Ketika kita memposisikan sebagai teman kepada murid kita, maka hasilnya akan ketergantungan. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nanti murid akan berkata seperti apa? Contohnya itu, saya pikir bahwa Bapak atau Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, dampak pada muridnya adalah teman tidak mandiri dan tergantung. Itulah dampak yang akan terjadi. Kemudian ketika kita sebagai guru memposisikan sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur perilaku murid kita. Kemudian contoh perkataannya adalah apa peraturannya. Kemudian ketika anak kesiangan, biasanya kita akan menanyakan bagaimana peraturan di sekolah. Mungkin seperti itu. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi mereka akan mentaati jika diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampak pada murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dibuktinya. Nah, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang ideal bagi kita ketika guru memposisikan sebagai manajer. Dalam posisi manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid jika murid berbuat kesalahan. Kemudian, contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Dari sini terlihat bahwa guru memantik siswa untuk menuangkan kira-kira solusi apa yang akan mereka temukan pada permasalahan mereka. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi atau menguatkan karakter dari murid tersebut. Kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dirinya sendiri yang dijadikan dunia. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan dampak pada murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Semangat Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini terlihat ada pernyataan-pernyataan. Kemudian siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan ini adalah posisi-posisi yang sudah tadi kita jabarkan. Itu ada 5 posisi. Ada posisi penghukum, kemudian ada posisi pembuat orang merasa bersalah, kemudian ada posisi teman, ada posisi manajer, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Jadi ada 5 posisi. Oke, kita lihat di sini pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau misalkan ada yang menyampaikan perkataan ini, artinya posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Untuk pernyataan yang kedua, kamu tidak
ini. Ini adalah memantau, ya. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi yang ideal, yaitu adalah posisi manajer. Jadi harus diberikan pertanyaan pemandu. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah pemimpin. Ini adalah konsep terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini bisa kita lihat di depan ini adalah hal-hal atau langkah-langkah yang berada dalam segitiga restitusi. Pertama yang ini adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, misalnya di sini ada contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu adalah kata-kata yang bisa guru sampaikan kepada murid yang sedang melakukan kesalahan. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk menerapkan apa yang kamu inginkan? Kemudian, tahap yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Misalnya, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah, ini bisa dihubungkan dengan keyakinan pasien. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya yang tadi juga, apakah dia menyebutkan saya menjadi orang
sudah dilakukan? Kita lanjutkan lagi. Tadi pada segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, untuk apa? Ketika mengadakan menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, misalkan, berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah kira-kira contoh ketika kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah tahap validasi kebutuhan. Nah, pada tahap ini adalah untuk membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, contohnya kira-kira yang bisa guru katakan ada tahap ini adalah kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi tidak melakukannya kan? Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah contoh-contoh yang bisa dikatakan pada tahap validasi kebutuhan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kalau misalnya sudah membuat nilai kelas, nah itu bisa dihubungkan dengan nilai-nilai yang berasal apa yang kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah tahap ketiga dari segitiga diskusi. Ini adalah intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara konfrontatif. Pernyataan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau mediator singkat dan ringan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Di sana kita memperbaikinya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu
seharusnya nggak buat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimanakah kamu ingin melakukan pada kegiatan ini? Bisa kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Itu adalah intervensi di ilmu pendidik. Oke, sampai di penghujung konsep mengenai modul budaya positif. Apakah masih semangat Bapak dan Ibu semuanya? Semangat ya. Oke, mari kita lanjutkan apa yang sudah kita lakukan mengenai hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan ini ya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, ya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan dan kesalahan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Yeni atas pemaparannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk Ibu sendiri, untuk guru-guru yang ada di sekolah Muhammadiyah. Acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hafal bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya, di mana keyakinan kelas ini akan disepakati oleh guru dan oleh semua murid. Ya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu nilai kebaikan yang akan kita yakini, ya. Kemudian nanti tolong kalian tuliskan beberapa nilai kebaikan di sini, ya. Nanti setelah selesai, tolong kalian tempel di sini, ya. Nilai keyakinan kelas itu adalah nilai yang sifatnya universal, ya, dan bernilai positif. Oke, sekarang kalian coba menuliskan nilai-nilai yang kalian ingin jadikan nilai keyakinan kelas.
Oke ya, tepuk tangan untuk kalian. Ini adalah hasil dari apa yang sudah kalian tuliskan ya. Sekarang kita baca satu persatu. Mudah tersenyum pada semua orang. Semangat dalam belajar, bertanggung jawab atas piket kelas. Kayak ini satu ya. Tersenyum. Kemudian ini semangat dalam belajar, bertanggung jawab, menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oke, kita ambil ini 5S ya. Kemudian membantu teman ketika dia tidak mengerti dengan materi yang guru sampaikan. Jadi di sini nilai kebaikan itu adalah membantu ya. Kemudian saling menolong, tersenyum, menyapa teman dan guru, saling menyayangi, saling menghormati, selalu tersenyum, tetap semangat sekolahnya, saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, kemudian selalu tersenyum, mengerjakan tugas tepat waktu, selalu mengucapkan kata tolong, terima kasih, dan maaf. Selalu mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Kemudian menghormati guru-guru, disiplin, berteman secara baik dan damai, mematuhi peraturan sekolah, menghargai satu sama lain, adab perilaku sesama teman maupun kepada guru, saling menghormati, saling tolong menolong, bertanggung jawab, saling mengingatkan, sopan santun, selalu melakukan hal positif, sopan santun, senyum, sapa, salam. Nah, ini semuanya saling menghargai ya. Kemudian menjalankan kewajiban sebagai seorang siswa dengan cara menaati peraturan sekolah, menghormati para guru, dan mengerjakan latihan setiap pelajaran dengan tepat waktu. Juga menolong teman semampu saya. Selalu ceria dan murah senyum kepada sesama teman dan menghormati guru dan merangkul adik kelasnya dan selalu semangat di setiap harinya. Kemudian menjaga kerukunan dan keharmonisan. Ini ya, kita dari harus optimis dan bisa lebih baik lagi. Tidak saling mengejek sesama teman kelas. Jagalah kebersihan kelas. Ya, kebersihan. Kemudian saling menghargai, saling menghormati, merangkul teman ke jalan yang baik, menjadi teladan supaya dicontoh adik kelas. Ketika bertemu teman atau guru, sapa dengan senyuman. Saling menghormati sesama teman, orang tua, dan guru. Saling mengingatkan ke jalan yang benar dan tidak membeda-bedakan teman dari segi apapun. Ya, oke. Nilai-nilai yang sudah kalian yakini itu
banyak sekali ya, dan ada yang sama meskipun kata-katanya beda. Karena keyakinan kelas itu adalah sifatnya universal ya. Kemudian tidak terlalu banyak nilai yang kita buat, karena nilai ini harus kita yakini dan kita lakukan. Itu terang lagi ya. Pertama itu adalah tersenyum. Pertama, nilai kebaikan yang akan kita yakini. Pertama, tersenyum ya. Yang ini. Kemudian yang kedua, semangat. Ini yang menerapkan 5S. Kemudian bagaimana cara kita dengan teman itu, baik berkomunikasi atau apapun, itu termasuk ke dalam saling menghargai ya, saling menghargai dan saling menghormati. Oke, jadi 1, 2, 3, 4. Oke, ini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, tersenyum. Kemudian kedua, semangat. Ketiga, saling menghargai. Yang keempat, saling menghormati. Dan kelima, menjaga kebersihan. Coba, apakah kalian sepakat dengan nilai keyakinan tersebut? Oke, kalau sepakat, kalian siap untuk meyakini nilai yang sudah kita sepakati? Siap. Bagus ya. Ibu harap semuanya bisa mengingat keyakinan ini dan semuanya bisa meyakini nilai yang sudah kita buat dan kita sepakati ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, cukup sekian pembuatan nilai keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Dengan adanya pembuatan keyakinan kelas ini, saya menjadi termotivasi untuk senantiasa menjaga kebersihan, mudah tersenyum kepada siapa saja, dan saling menghargai antar sesama. Terima kasih Bu Yeni. Dengan adanya pembuatan keyakinan kelas ini, saya merasa termotivasi untuk tersenyum, semangat, saling menyayangi, saling menghargai, juga untuk menjaga kebersihan sekolah. Terima kasih Bu Yeni. Refleksi. Pelaksanaan diseminasi saya laksanakan dengan tujuan penyebaran pemahaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan guru pada hari Rabu 5 Juni 2024 yang bertempat di SMAS Muhammadiyah 1 Garut. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 11 saya laksanakan pada hari Senin 3 Juni 2024. Murid terlihat sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep inti budaya positif di sekolah. Rencana perbaikan. Pertama, saya melakukan evaluasi secara berkala. Kedua, terus meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Ketiga, selalu meningkatkan pengetahuan mengenai budaya positif. Keempat, berusaha meminimalisir kekurangan.
Kelima, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap murid dan lingkungan belajar. Sekian pemaparan tugas aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.